Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kareliansyah dari kelas A3 Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat Oracle database untuk database mahasiswa dan dosen. Di sini langsung saja ke tutorialnya. Saya klik login. Di sini ada administrasi, objek browser, SQL, utilities, application builder. Saya akan membuatkan tabelnya, yaitu di application builder, di objek browser kita create. Karena tabelnya saya sudah ada, jadi kita langsung saja ke bagian runningnya di kita tunggu, kita klik akademik, kita running. Sudah. Di sini akan dijelaskan oleh teman. Di sini saya akan memberikan cara, yaitu untuk menginput tabel nilai. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Nah, lalu di sini ada tabel nilai, teman-teman. Karena pada halaman ini tidak bisa langsung menginput nilai, maka kita akan kembali ke halaman database terlebih dahulu. Yaitu caranya kita hapus dulu nih yang sampai apex, lalu kita klik enter. Lalu di sini masuk ke halaman login ya teman-teman. Langsung kita klik login. Lalu di sini ke bagian objek browser, kita tunggu. Nah, lalu di sini ada tabel yang namanya nilai, kita klik. Nah, lalu di sini kita klik yang data, lalu insert row. Nah, di sini kita langsung aja nih menginputkan sesuai kolom-kolomnya, teman-teman. Nah, di sini untuk ID nilai misalnya 1225, lalu NPM-nya misalnya kita kasih contoh 2023 1310 108. Lalu ID kelasnya mungkin kita bisa kasih contoh 9990. Lalu nilai UAS-nya kita bisa kasih contoh di sini misalnya 85. Nah, jika sudah selesai menginput, langsung kita klik create. Nah, di sini kita bisa lihat sudah selesai ya untuk penginputan dari tabel nilai. Nah, di sini kita bisa langsung ke home-nya. Nah, di sini kita langsung bisa ke home. Nah, langsung di sini kita ke application builder. Kita tunggu. Lalu kita masuk ke yang akademik. Nah, di sini kita klik run application. Terus di sini di bagian nilai ya teman-teman. Jadi di sini udah ada nih untuk si nilai yang kita udah input tadi, yang ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk cara menginput tabel pada nilai ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Sirojudin. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, di sini ada tabel mahasiswa. Kita akan menambahkan data dengan cara kita klik add row. Terus sebagai contoh kita namakan nama saya aja, alamat di Bandung. Terus klik submit. Nah, terus di sini ada tabel kelas. Kita akan tambahkan data di tabel kelas dengan cara kita add row.
ID dosen kita contohkan itu mata kuliah. Nah, kita submit, selesai. Terus kita ke tabel dosen, kita akan menginput data di tabel dosen. Kita klik add row, nama dosen, NIDN 02. Kita klik submit. Baik, mungkin cukup saya menjelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tabel kalender. Karena di sini tidak bisa langsung input kalender, jadi harus lewat database. Jadi kita masuk database dulu. Kita pencet login, terus kita masuk ke objek browser. Nah, di sini kita pencet kalender. Lalu kita masuk ke data. Habis itu kita masuk ke insert row. Di sini kita masukkan nama kegiatannya UAS. ID kegiatannya nama kegiatannya UAS, tanggal kegiatannya tanggal 22 bulan 7 bulan 6 2025. Kita langsung pencet create. Kalau kita masuk ke home, terus ke application builder, terus ke run aplikasi, terus kita ke kalender. Nah, untuk UAS di tanggal 22 sudah terinput. Mungkin seperti itu aja penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang di sini saya juga akan menjelaskan keseluruhan dari sistem ini. Tapi saya hanya akan menjelaskan fungsi, manfaat, dan juga kesimpulan dari semua program yang sudah teman-teman saya dan saya kerjakan gitu. Nah, jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang login page gitu. Nah, di login page ini tuh kita menggunakan login page dengan dua alasan. Karena yang pertama itu adalah untuk autentikasi pengguna menggunakan tabel user_academic, dan juga mengamankan akses agar hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk gitu. Jadi pengguna atau user lain yang tidak punya akun itu tidak akan bisa login ke halaman ini gitu, sehingga data juga akan aman gitu, tidak akan terjadi kebocoran data. Nah, yang selanjutnya ada halaman indeks. Nah, jadi halaman indeks ini tuh untuk menampilkan tanggal sistem secara real time menggunakan sysdate, dan juga menjadi halaman utama setelah login berhasil gitu. Contohnya mungkin ya seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan langsung saja ke halaman-halaman lain. Nah, yang pertama ada halaman dosen, yang dimana halaman dosen ini tuh untuk menampilkan semua data dari tabel dosen, dan juga untuk memudahkan pencari atau mahasiswa dalam pengelompokan pengajar sesuai mata kuliah gitu. Lalu yang kedua ada halaman atau tabel mahasiswa. Nah, di sini tuh
tabel ini tuh berfungsi untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa dan juga memudahkan pemantauan identitas mahasiswa dan kelasnya gitu. Nah, yang kelima ada halaman kelas. Nah, di halaman kelas ini tuh di sini akan menampilkan daftar kelas yang tersedia dan juga dihubungkan dengan mahasiswa dan digunakan untuk statistik nilai gitu. Jadi di tabel kelas ini tuh misalnya NPM mahasiswa itu akan dicantumkan di sini gitu, sehingga nanti mahasiswa tahu kalau misalnya ada mata kuliah di kelas tersebut gitu. Begitu. Lalu yang keenam ada halaman nilai. Nah, di halaman nilai ini tuh fungsinya untuk menampilkan nilai mahasiswa beserta statistik rata-rata nilai per kelas dan juga kami di sini menggunakan AVG dan group by untuk analisis akademik gitu. Nah, jadi kami membuat program ini itu berdasarkan yang kami rasakan gitu ya, contohnya untuk diisi akad dan juga lain sebagainya. Jadi manfaat untuk program ini tuh yang pertama adalah mempermudah pengelolaan data akademik seperti dosen, mahasiswa, kelas, dan nilai dalam satu sistem yang terstruktur gitu. Yang kedua adalah mempercepat proses pencarian dan juga penyajian data karena semua informasi sudah tersimpan dalam database dan dapat ditampilkan secara otomatis. Yang ketiga, memberikan informasi statistik nilai rata-rata per kelas yang bermanfaat bagi dosen, pengajar maupun pihak akademika untuk evaluasi pembelajaran gitu. Nah, yang keempat adalah untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam menggunakan Oracle SQL, mulai dari pembuatan tabel, relasi antar data hingga tampilan berbasis aplikasi gitu. Nah, yang kelima dan yang terakhir itu adalah untuk mendukung pembelajaran sistem basis data secara praktis, tidak hanya teori tapi juga aplikasi nyata yang bisa mempresentasikan yang bisa dipresentasikan dan juga dikembangkan gitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari semua penjelasan teman-teman saya dan juga dari program ini adalah aplikasi ini berhasil membuktikan bahwa konsep basis data relasional dapat diimplementasikan dalam sistem akademik nyata gitu. Contohnya si akad tadi gitu, yang memang saya gunakan di kampus sendiri gitu. Terus yang kedua adalah dengan Oracle sebagai DBMS, kita mampu mengelola data kompleks dengan relasi antar tabel secara efisien gitu. Seperti ini contohnya. Nah, yang ketiga, fitur login, tampilan data, dan statistik nilai itu menunjukkan bahwa SQL bukan hanya untuk menampilkan data tetapi juga untuk analisis dan visualisasi gitu. Nah, yang terakhir, aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk menambah fitur input, edit data, grafik, statistik, dan laporan PDF dan juga lain-lainnya gitu. Bisa lebih mendekati ke aplikasi yang mungkin diinginkan oleh pengguna gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dimulai dari penjelasan semua tabel dan login page, halaman indeks, manfaat beserta kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Nah, sekian dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena di sini kami juga masih belajar. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.